Bismillah, Assalamualaikum. Kejadian ini dialami oleh salah satu seorang yang hobi mendaki gunung. Biasanya Angga ini mendaki gunung bersama dengan para teman-temannya atau komunitas gunung lainnya. Karena saat itu Angga ada cuti liburan dari kerjaannya. Akhirnya dia merencanakan untuk mendaki saat hari cuti itu. Dia mengajak beberapa temannya yang memiliki hobi yang sama juga. Akan tetapi ada juga yang ikut perdana, katanya pengen mendaki. Di hari-hari sebelumnya ini, Angga sudah menghubungi teman-teman untuk merencanakan hari keberangkatannya. Pendakiannya Angga dan teman-temannya kali ini, mereka akan mendaki ke Gunung Merbabu. Gunung Merbabu ini letaknya berada di Boyolali, Jawa Tengah. Kalau dari posisi lereng sebelah timur, dan dari sebelah barat, Kabupaten Magelang. Sebelah utaranya berbatasan dengan Kabupaten Semarang. Saat mendekati hari H, mereka semua mempersiapkan semua perlengkapan yang akan dibawanya untuk mendaki ke Gunung Merbabu, seperti menyiapkan bahan-bahan makanan, pakaian, dan perlengkapan lainnya. Semua perlengkapannya yang akan dibawa seperti tenda terutama, senter, dimasukkan ke dalam tas carrier yang sudah disiapkan. Karena di gunung biasanya terkadang hujan, mereka juga membawa jas hujan untuk berjaga-jaga saja bila nanti hujan turun. Mereka semua juga berpamitan terlebih dahulu kepada kedua orang tuanya. Saat harinya tiba, Angga dan kelima temannya itu berkumpul terlebih dahulu di rumahnya Angga. Mereka mengecek kembali barang-barang perlengkapannya, takut ada yang ketinggalan. Sebelum berangkat, mereka semuanya berdoa terlebih dahulu supaya diberikan keselamatan dan kelancaran saat di jalan nanti. Setelah semuanya sudah siap semua, mereka mulai berangkat dengan menggunakan motornya menuju ke Boyolali. Karena ini mendakinya dari lereng timur ya. Ada 3 motor, mereka saling berboncengan karena jumlahnya ada genap 6 orang. Teman-temannya Angga ini bernama Ical, Rizal, Radit, Leo, Bima. Yang ikut naik perdana mendaki gunung yaitu Ical dan Bima. Di perjalanan, tiba-tiba saja salah satu ban motor dari mereka ada yang bocor. Akhirnya mereka berhenti dan menuntun motor yang dikendarai Ical dan Leo. Yang lain juga ikut membantu mencarikan bengkel yang terdekat. Akhirnya perjalanan mereka sedikit terlambat karena ada kendala ban motor bocor. Beberapa menit kemudian akhirnya mereka menemukan sebuah bengkel. Menunggulah mereka di bengkel itu sampai motornya selesai. Setelah 1 jam menunggu, akhirnya ban motornya selesai juga. Mereka melanjutkan kembali perjalanannya yang sempat tertunda tadi. Dari rumah estimasi sampai ke Boyolali itu sekitar 3 jam. Akan tetapi, karena ada satu kendala ban bocor tadi, akhirnya mereka menempuh waktu selama 4 jam sampai di Boyolali. Mereka berangkat dari rumah sekitar pukul 7 pagi. Dan sampai di lokasi base camp sekitar pukul 10 pagi. Angga dan teman-temannya ini memilih jalur pendakian Gunung Merbabu via Selo. Di base camp mereka beristirahat sejenak untuk minum dan juga menunggu rombongan pendaki lain. Di base camp mereka menyiapkan beberapa botol air putih terlebih dahulu di warung yang ada di base camp. Karena di jalur pendakian via Selo ini tidak ada ketersediaan air bersih. Jadi mereka harus beli terlebih dulu untuk stok. Dan sebelum mendaki, mereka harus daftar dan bayar administrasi terlebih dahulu, serta diberikan peta pendakian. Lalu mereka semua sebelum berangkat briefing terlebih dahulu untuk siapa yang akan memimpin jalan di depan. Dan akhirnya Rizal yang memimpin perjalanannya yang pertama, sedangkan Angga berada di paling belakang. Untuk yang pemula, Ical dan Bima diletakkan di tengah. Setelah selesai briefing dan berdoa, mereka segera berangkat ke pos 1. Mereka mulai berangkat mendaki sekitar pukul 11 siang. Jalur pendakian berupa jalanan setapak dan masih tergolong landai. Pemandangan kiri kanan, jalan, semak, dan pohon besar. Mereka akan melewati pos bayangan yang bernama Watu Celeng. Di perjalanan menuju ke pos 1, mereka sempat bingung karena ada 2 arah jalan. Akhirnya mereka menanyakan kepada salah satu rombongan pendaki lain, dan katanya
lewat jalan kanan. Akhirnya mereka lewat jalan kanan. Tiba-tiba saja saat sedang berjalan, Angga yang baris di paling belakang melihat ada sosok nenek tua yang berjalan bungkuk dengan membawa kayu bakar di tangannya. Nenek tua itu tiba-tiba tersenyum ramah kepada Angga. Saat itu Angga tidak berpikiran yang aneh-aneh, karena dia pikir memang ada nenek yang mencari kayu bakar di dalam hutan. Apalagi ini masih menuju perjalanan pos 1, jadi Angga berpikirnya seperti itu. Saat Angga berjalan bersampingan papasan dengan nenek tua bungkuk itu, tiba-tiba sosok nenek itu mengatakan sesuatu kepada Angga. "Hati-hati Le, hati-hati nak." Angga pun hanya menjawab dengan mengangguk saja kepada nenek tua bungkuk itu. Angga dan teman-temannya melanjutkan kembali perjalanannya. Di perjalanan mereka saling bercanda dan ngobrol supaya tidak merasakan lelahnya perjalanan. Mereka berenam di perjalanan ke pos 1 berhenti sejenak untuk berfoto-foto dan juga ada yang menghisap rokoknya. Setelah 15 menit mereka beristirahat dan telah puas berfoto-foto, akhirnya mereka berjalan kembali. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Akhirnya mereka berhenti untuk melaksanakan sholat duhur terlebih dahulu. Akan tetapi, mereka tidak membangun tenda di sana. Mereka hanya akan melaksanakan sholat dengan menggunakan alas sajadah. Mereka hanya tayamum saja, karena air yang tersedia untuk stok minum. Saat sehabis ruku di rakaat terakhir, tiba-tiba Angga melihat ada sosok pocong berwajah hitam menyeramkan berdiri tepat di belakang pohon besar yang ada di depannya Angga. Sosok pocong hitam itu menatap tajam ke arahnya Angga. Akan tetapi Angga mencoba untuk fokus dan khusyuk di sholatnya. Sepertinya hanya Angga saja yang melihat sosok pocong itu. Selesai sholat, mereka juga berwiridan terlebih dahulu. Angga tidak mempedulikan sosok pocong hitam itu. Dia terus menundukkan kepalanya ke bawah sajadah. Sesaat setelah sholat, mereka melanjutkan kembali perjalanannya. Sekitar 30 menit lagi mereka akan sampai di pos 1. Tiba-tiba di perjalanan menuju pos 1, terdengar suara dari balik semak-semak yang ada di tepi jalanan mereka. Srak, srak. Kemudian langkah mereka semua terhenti sejenak saat mendengar suara tersebut. "Kalian dengar nggak?" tanya Radit. "Iya dengar," ucap mereka serempak. Tapi saat itu mereka pikir ada hewan di balik semak-semak belukar tersebut, karena di hutan kan banyak hewan-hewan. Lalu mereka berjalan lagi cepat langkahnya, karena mereka takut di balik semak-semak tersebut itu adalah binatang buas. Tapi saat mereka berjalan lebih cepat ternyata tidak apa-apa. Untung kita nggak dikejar hewan itu, ucap Ical. "Udah lupakan, kita lanjutkan saja perjalanannya," kata Rizal. Ical dan Bima ini penakut karena mereka berdua juga masih baru pemula. Keduanya juga usianya yang paling muda. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai juga di pos 1. Di pos 1 mereka bertemu dengan rombongan lain yang beristirahat di sana. Akhirnya rombongan mereka pun ikut beristirahat sejenak di pos 1 untuk meneguk air putih dan makan cemilan. Waktu sudah menunjukkan pukul 12:30 siang. Kebetulan di pos 1 ini terdapat warung, jadi mereka makan siang terlebih dahulu di warung yang ada di pos 1 tersebut untuk menahan perut yang sudah keroncongan. Mereka memesan nasi dan juga es teh karena siang itu suasananya sangat panas sekali. Untuk menghilangkan rasa dahaga dan gerahnya, akhirnya mereka memesan es teh. Setelah selesai makan siang dan beristirahat, mereka mulai berjalan kembali menuju ke pos 2. "Gimana, masih kuat Cal, Bim?" tanya Angga. "Kuat mas, tenang aja," jawab keduanya. Di pos 2 ini mereka harus lebih berhati-hati. Untungnya tadi mereka makan siang terlebih dahulu, jadi tenaganya mereka bertambah. Karena di pos 1 ini jalanan mulai menanjak dan ada jalur tangga buatan yang dicangkul. Dan juga ada yang dibuat dengan menggunakan karung ditata bertingkat. Untungnya siang itu suasananya panas, jadi jalanan yang dilalui mereka tidak licin. Kalau musim hujan, jalanan ini sangat berbahaya karena licin. Untuk pendaki yang tidak berhati-hati bisa jatuh terpleset. Saat sedang naik susunan tanah yang bertingkat itu, nafasnya mulai terasa ngos-ngosan dan beban tas carrier yang ada di pundak terasa sangat berat sekali.
Setelah sudah melewati jalanan bertingkat itu, tiba-tiba Angga melihat di sampingnya. Dia melihat ada sekelibat bayangan hitam yang melewati di sampingnya dengan cukup kencang. Sontak, Angga terkejut sekaligus penasaran apa yang barusan lewat itu. Astagfirullah. Akan tetapi Angga berusaha untuk tidak berpikir aneh-aneh dan tetap fokus melanjutkan perjalanannya. Bayangan itu terbang dan berkali-kali lewat di sampingnya Angga. Di situ Angga mulai berwiridan dan membaca doa-doa. Tubuhnya terasa gemetaran dan keringat membasahi. Karena sepertinya hanya Angga saja yang melihat bayangan hitam itu. Sedangkan teman yang lainnya sedang asyik ngobrol. Ada juga yang nyanyi-nyanyi. Tiba-tiba saat salah satu mereka ada yang bernyanyi, ada suara yang mengikuti suaranya Leo. Sontak mereka semua terperanjat dan langkahnya menjadi terhenti. Kalian jangan bercanda, ucap Leo. Karena pikir Leo salah satu dari temannya itu ada yang iseng terhadapnya. Bercanda apa? Kita semua juga denger kan? Tanya Angga. Iya, dengar suara itu, jawab yang lain. Seketika bulu kuduk mereka berdiri dan tubuhnya pun mulai merinding. Jangan, ucap Ical. Udah jangan aneh-aneh, kita lanjut aja sambil berdoa, kata Radit. Sebenarnya mereka tahu kalau suara itu bukan suara manusia. Karena suara yang terdengar jelas di telinga mereka ada suara cewek. Sungguh mengerikan di siang hari saja seperti itu. Banyak sosok yang mengganggu mereka. Apalagi nanti saat malam hari. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan terus berdoa. Kali ini suasananya menjadi hening. Karena tidak ada obrolan dan yang bernyanyi lagi. Mereka semua fokus dengan jalanan yang menanjak. Akhirnya sampailah mereka pada PAL HM23. Mereka sampai di area terbuka bernama Simpang Macan atau pos bayangan. Di pos bayangan inilah mereka berhenti sejenak untuk beristirahat dengan meletakkan tas carrier-nya di belakang punggung mereka sebagai alat mereka bersandar dan meluruskan kedua kaki. Mereka meneguk air putih dan juga mengisap batang rokoknya sambil menikmati suasana di area terbuka tersebut. Sungguh indah pemandangannya dan rasa lelahnya pun terobati. Saat sedang menatap ke arah belakang, jalan yang sudah mereka lewati, tiba-tiba saja Angga melihat ada sosok nenek tua bungkuk itu lagi, dengan membawa beberapa ranting dan balok kayu bakar. Nenek tua bungkuk itu menatap ke arah Angga. Kali ini tatapannya kepada Angga terlihat datar dan sinis. Angga pun memalingkan wajahnya menghadap ke arah lain. Karena penasaran lagi, Angga kembali menatap ke arah nenek itu lagi. Dan ternyata sosok nenek tua bungkuk itu sudah tidak ada. Dia menghilang. Perasaan Angga saat itu benar-benar campur aduk. Karena mana mungkin ada nenek tua berjalan bungkuk berada di pegunungan dengan membawa kayu yang berat. Dan di sepanjang jalan juga Angga tidak melihat dia. Akan tetapi Angga tidak menceritakan kepada teman-temannya karena takut mereka jadi kepikiran. Akhirnya Angga pendem sendiri. Setelah 15 menit beristirahat, mereka melanjutkan kembali perjalanannya. Dan pada PAL HM26, mereka sampai ke pos 2 Pandean. Mereka sampai di pos 2 ini sekitar pukul 3 sore. Sampainya di pos 2 mereka tidak istirahat. Mereka melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke pos 3. Karena sebelumnya mereka sudah beristirahat di pos bayangan Simpang Macan. Di jalur pos 2 menuju ke pos 3 mereka dihadapkan dengan 2 jalur, yaitu jalur lama dan jalur baru. Jalur lama ini sudah tidak dipakai karena jalurnya rusak parah. Tanah yang ada di jalur lama ini tergerus akibat aliran air pasca hujan lebat setelah Gunung Merbabu kebakaran. Semua pendaki pun dilarang naik atau turun melalui jalur lama karena jalurnya sangat ekstrim dan rawan longsor. Mereka akhirnya melewati jalur baru. Jalur baru ini memutari punggung bukit sebelah kiri. Memang sedikit lebih jauh, tapi lebih landai dan lebih aman daripada jalur lama. Sehingga mereka tidak terlalu mengeluarkan tenaganya karena jalanannya landai, tidak terlalu menanjak. Di perjalanan menuju ke pos 3 ini, suasananya sangat bagus untuk mengambil spot foto atau video. Mereka pun mengabadikan momen untuk berfoto atau bahkan membuat video.
Namun anehnya, saat Angga sedang merekam video, di layar handphonenya video yang sudah terekam itu, Angga melihat kembali bayangan hitam terbang di atas dan terekam jelas di HP-nya dan dilihatkan kepada teman-temannya. Sedangkan Radit yang saat itu juga merekam video di samping Angga secara bersamaan, dan dilihatnya juga rekamannya tidak ada bayangan hitam. Di jalur lama dan jalur baru ini nantinya akan bertemu dengan jalur yang sama, yaitu bertemu di pos 3 Watu Tulis. Setelah selesai berfoto dan mengambil video, mereka kembali melanjutkan kembali perjalanannya. Sekitar pukul 4 sore akhirnya mereka sampai juga di pos 3 Watu Tulis. Di pos ini banyak sekali yang membuat tenda di sana. Akhirnya rombongan mereka pun ikut membuat tenda di pos 3 untuk beristirahat sejenak. Kali ini mereka membuat 2 tenda, setiap tenda diisi 3 orang. Setelah selesai mendirikan tendanya, mereka juga memasak mie instan dengan kompor listrik yang sudah dibawanya dari rumah. Tiba-tiba saja Angga kebelet buang air besar. Akhirnya dia diantar oleh Rizal menuju ke toilet yang ada di pos 3. Rizal juga saat itu ingin buang air kecil. Lokasi toiletnya cukup jauh dari area tenda mereka. Angga dan Rizal harus putar balik ke arah yang tadi mereka berangkat. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya mereka menemukan toilet. Di sana toiletnya harus bayar dan tempatnya juga lumayan bersih karena ada pihak yang berjaga di toilet tersebut. Saat sedang buang air besar, tiba-tiba saja Angga merasa bulu kuduknya berdiri dan seperti ada hembusan nafas dari belakang lehernya. Angga mulai panik dan dia terus membaca-baca doa. Setelah selesai buang air besar, tiba-tiba terdengar suara dari dalam bilik toiletnya. "Angga, Angga!" Seketika langkah Angga terhenti saat mau keluar dari toilet. Angga pun memberanikan dirinya untuk melihat ke arah belakang dengan perlahan-lahan. Saat memalingkan wajahnya ke belakang, ternyata ada sosok pocong hitam yang dilihatnya saat dia sedang sholat di pos bawah. Sosok pocong hitam itu berdiri di belakang Angga. Sontak Angga langsung keluar dengan tubuh yang gemetaran. Jantungnya berasa seperti mau copot. Saat keluar dari bilik toiletnya, wajah Angga terlihat pucat sehingga membuat Rizal bertanya-tanya, "Kamu kenapa enggak? Kok pucat gitu wajahnya? Nafasnya juga ngos-ngosan. Seperti lihat hantu saja," ucap Rizal. Akan tetapi Angga tidak menjawab pertanyaan dari Rizal karena dia ingin memendamnya dengan sendirinya. Mereka berdua pun kembali ke tenda untuk menikmati mie instan yang baru saja masak. Sudah pukul 5 sore, matahari pun mulai terbenam dari ufuk barat. Mereka menikmati suasana sore hari dengan senja yang berwarna jingga sambil menikmati mie instan dan kopi. Mereka juga mengabadikan foto dan video sunsetnya yang ada di Gunung Merbabu itu. Sangat indah dipandang mata. Tiba-tiba Angga melihat ada sosok nenek tua bungkuk menatap ke arah Angga yang sedang berdiri di balik pohon besar dengan membawa kayu bakar. Seketika Angga terdiam dan menghentikan makan mie instannya. Angga pun sempat berpikir, sebenarnya nenek tua bungkuk itu siapa? Dan kenapa dia selalu mengikuti dirinya? Dalam logika Angga pun merasa aneh, karena sosok nenek tua yang usianya sudah renta berada di gunung. Sudah pasti nenek tua itu bukan manusia. Tapi kenapa dia mengikuti Angga dan teman-temannya? Angga masuk ke dalam tenda, sedangkan yang lain masih di depan menikmati sunset. Setelah mataharinya mulai terbenam, suasananya menjadi semakin gelap, dan hawa dingin pun mulai merasuk ke dalam tubuh. Untungnya mereka semua sudah membawa jaket tebal. Saat pukul 6 malam, mereka semua melaksanakan sholat maghrib bersama-sama. Mereka menggunakan kompas yang ada di handphone sebagai petunjuk arah kiblatnya. Arah kiblatnya mengarah ke arah ke depan pohon besar tepat di hadapan mereka. Saat sedang sehabis ruku seperti biasa, Angga melihat ada sosok pocong hitam berada di balik pohon besar tersebut. Sontak Angga terkejut. Angga tidak berani menatap ke arah sosok pocong hitam itu. Dia tetap fokus melaksanakan sholatnya. Di rakaat terakhir tiba-tiba sosok pocong hitam itu sudah tidak terlihat lagi. Entah kemana perginya. Singkat cerita, malamnya mereka akan membuat api unggun sebagai penghangat mereka di depan tendanya. Namun,
Sebelum membuat api unggun, mereka harus mencari kayu bakar terlebih dahulu. Akhirnya Angga, Rizal, Radit yang mencari kayu bakar ke dalam hutan yang ada di area pos 3 itu. Mereka saling berpencar mencari kayu dan ranting pohon yang kering untuk membuat api unggun. Masing-masing memegang senter sendiri-sendiri karena memang tempatnya sangat gelap sekali. Angga menyusuri jalan setapak yang ada di tengah hutan tersebut dengan mengarahkan senternya ke bawah tanah. Beberapa langkah akhirnya Angga menemukan kayu-kayu dan beberapa ranting. Dengan mulut yang terus berkomat-kamit di tengah hutan yang gelap itu, tiba-tiba terdengar suara yang terdengar jelas di telinga Angga. Srek, srek. Suara itu seperti langkah kaki yang akan menghampiri ke arahnya. Saat Angga mengangkat senternya ke arah depan, betapa terkejutnya Angga. Tepat di hadapannya, ada sosok nenek tua bungkuk yang berdiri di hadapannya dengan mata yang merah menyala. Nenek tua bungkuk itu sangat menyeramkan wajahnya, tidak seperti biasanya yang Angga lihat. Tubuhnya langsung gemetaran dan keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Sontak, Angga pun membalikkan tubuhnya, langsung lari dan melemparkan semua kayu dan ranting yang sudah dikumpulkannya. Angga lari terbirit-birit menuju ke tendanya, tak peduli jalanannya yang gelap itu. Sesampainya di tenda, nafasnya Angga ngos-ngosan dan teman-temannya pun terperanjat melihat Angga lari-lari. "Kamu kenapa, Angga?" tanya Leo. Akan tetapi Angga tidak menjawab pertanyaan dari Leo. Dia langsung duduk diam terpaku. Sedangkan Rizal dan Radit belum pulang mencari kayu bakarnya. Leo, Ical, dan Bima melihat Angga heran karena Angga hanya diam dan melamun di depan tendanya. Enggak, jangan melamun kamu, nanti kesurupan loh," ucap Leo. Angga pun terperanjat dan sadar. Iya, enggak ngelamun kok." "Mereka belum datang juga ya?" tanya Angga. Baru saja Angga menanyakan keberadaan Rizal dan Radit. Tiba-tiba saja mereka datang dengan membawa kayu bakar dan ranting pohon yang lumayan banyak. Mereka langsung menyiapkan untuk membuat api unggun. Sedangkan Ical dan Bima, mereka berdua membuat roti bakar. Setelah api unggunnya sudah jadi, mereka langsung mendekat dan berputar melingkar di tengahnya api unggun. Mereka bermain gitar dan bernyanyi bersama dengan menyantap roti bakar yang sudah dibuatkan oleh Ical dan Bima. Saat sedang bernyanyi-nyanyi dan bermain gitar, tiba-tiba Angga mendengar ada suara tapakan kaki beberapa langkah di atas rerumputan. Srek, srek. Namun Angga tidak terlalu menghiraukan itu dan terus bernyanyi bersama-sama. Tiba-tiba ada seseorang dari belakang tubuhnya Angga dan Rizal. "Permisi mas, assalamualaikum," ucapnya. "Waalaikumsalam," jawab mereka spontan. Saat tersadar mereka berhenti bernyanyi dan menghentikan petikan gitarnya. Angga dan Rizal langsung tatap-tatapan dan heran siapa tadi yang lewat, karena mereka tahu kalau di belakang tubuh mereka itu jurang. Radit menanyakan kepada Angga dan Rizal. "Tadi jawab salamnya siapa kalian?" tanya Radit. Saat itu posisi Radit tetap di hadapan Rizal dan Angga. "Tadi ada orang yang mengucap salam di belakang aku, jadi aku dan Angga jawablah," ucap Rizal. "Orang? Belakang kalian kan jurang," timbal Leo. Seketika suasana menjadi hening dan mereka semuanya segera mematikan api unggun dan kembali ke tendanya masing-masing untuk tidur, karena dini hari mereka akan melanjutkan perjalanan kembali ke pos berikutnya. Saat mencoba untuk tidur, Angga tidak bisa tertidur karena masih kepikiran dengan nenek tua bungkuk tadi dengan mata merah menyala, dan beberapa hal-hal aneh yang terjadi pada dirinya selama di perjalanan tadi siang. Sedangkan yang lain sudah tertidur pulas, dan hanya Angga serta Rizal yang belum tertidur. Rizal juga ternyata masih memikirkan suara tadi yang mengucap salam kepada mereka berdua. Tiba-tiba saja tatapan Rizal kosong dan menghadap ke arah atas tendanya. Seketika tubuhnya Rizal terbangun dan tangannya seperti akan mencekik ke lehernya Angga. Sontak Angga berteriak dan Radit yang tertidur di sebelahnya pun bangun. Tolong!" teriak Angga. Kamu ngapain Zal? Kenapa mau nyekek Angga ucap Radit. Radit mencoba melepaskan cengkraman tangannya Rizal
yang ada di leher Angga. Akan tetapi Rizal mengerang seperti sosok harimau yang siap menerkam. Mendengar kegaduhan di tenda samping, Ical, Bima, dan Leo pun menghampiri ke tenda Rizal, Angga, dan Radit. "Ada apa ini?" tanya Leo. "Cepat bantu, sepertinya Rizal kesurupan," ucap Radit. Akhirnya Leo, Ical, dan Bima berdoa dengan membaca ayat kursi dan surah-surah pendek. Tiba-tiba sosok yang ada di dalam tubuhnya Rizal ini mengatakan sesuatu. "Pergi kalian semua." Setelah selesai dibacakan doa-doa, seketika Rizal pingsan. Rizal pun dibangunkan dengan mengolesi minyak kayu putih di hidungnya. Sekitar 15 menit, akhirnya Rizal tersadarkan diri, dan Leo memberikan wedang jahe yang sudah dibuatkan Leo untuk Rizal. "Ini minum, Zal, biar anget," ucap Leo. Rizal pun meneguk secangkir wedang jahe itu sampai habis. Setelah kejadian kerasukan itu, Rizal dan lainnya langsung kembali tidur dan sudah tidak ada kejadian atau gangguan aneh lagi. Begitu juga dengan Angga yang bisa mulai tertidur. Kejadian kerasukan itu terjadi sekitar pukul 9 malam. Sebelum tidur mereka semua membaca doa terlebih dahulu. Namun di dalam mimpinya, Angga, dia bertemu dengan sosok nenek tua itu lagi. Kali ini sosok nenek tua menatap sinis ke arahnya Angga, tetapi tidak dengan mata merah menyalanya yang tadi dia lihat saat mencari kayu bakar. Angga bermimpi kalau sosok nenek tua bungkuk itu berada di depan tendanya dengan jumlah yang banyak, dan tubuh, wajah, semuanya sama persis bentuknya. Kayu yang dipegang di tangannya pun sama. Seketika Angga terbangun dengan tubuh yang berkeringat basah dan nafasnya ngos-ngosan. Angga terbangun lebih awal dari teman-temannya. Saat melihat jam di HP-nya, sudah pukul 12:30 dini hari. Akhirnya Angga membangunkan teman-temannya yang masih tertidur pulas. "Bangun-bangun, sudah jam 12:30, ayo siap-siap," ucap Angga. Rizal dan Radit pun terbangun dan segera membangunkan tenda sebelahnya. Setelah semuanya terbangun semua, mereka bersiap-siap untuk mengemasi barang-barang yang ada di tenda dan merapikan tendanya. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Mereka mulai melanjutkan perjalanannya menuju ke pos 4. Jalanan menuju ke Sabana 1 ke pos 4 itu jalurnya sangat naik. Tanjakannya yang cukup terjal dengan jalur terbuka. Kanan kiri jalur berupa rumput setinggi betis. Di kegelapan malam dengan penerangan menggunakan senter, mereka semua berjalan dengan perlahan-lahan. Karena perjalanannya sangat terjal dan berbahaya, setiap orang memegang senter masing-masing yang sudah dibawanya. Di perjalanan tiba-tiba Angga mendengar suara tapakan kaki berada tepat di belakang barisannya. Karena penasaran, Angga pun membalikkan tubuhnya ke arah belakang. Betapa terkejutnya, ternyata sosok nenek tua bungkuk itu berjalan di belakang tubuhnya dengan mata yang merah menyala. Sontak Angga terhenti tubuhnya, terasa kaku tidak bisa digerakkan, sedangkan teman-temannya yang ada di depan sudah jalan lebih dulu. Akhirnya Angga memejamkan kedua matanya sambil berdoa. Saat perlahan-lahan membuka kedua matanya, ternyata sosok nenek tua bungkuk membawa kayu itu sudah menghilang. Angga langsung menyusul teman-temannya yang jaraknya sudah cukup jauh. Akhirnya Angga berhasil mengejar teman-temannya dan mengikuti kembali di barisan belakang. Tiba-tiba di pertengahan perjalanan ada sebuah sungai yang ukurannya tidak terlalu besar, namun airnya hangat. Kelima temannya yang lain sudah berjalan mendahului Angga. Akan tetapi, Angga berhenti sejenak untuk beristirahat karena dia capek tadi ngejar-ngejar temannya dengan langkah yang cepat. Terlihat di depan ternyata teman-temannya juga sedang beristirahat. Namun kelima temannya itu bingung mencari keberadaan Angga. "Loh, Angga mana?" tanya Rizal. "Iya ya, kok dia nggak bareng sama kita? Kemana dia?" ucap Radit. Tiba-tiba saja Angga berteriak ke arah mereka berlima. "Woi!" teriaknya. Kelimanya pun menghadap ke arah Angga yang beristirahat di tepi seberang sungai. Akhirnya kelimanya lega melihat Angga ada di sana. Mereka pun beristirahat sambil menunggu Angga datang. "Ngapain tuh bocah sendirian di sana?" ucap Leo. "Udah biarin aja, kita tunggu sini," jawab Bima.
Saat tadi Angga sedang berteriak, tiba-tiba saja ada yang menyahut teriakan Angga. Sontak, Angga mulai panik. Tapi dia tetap terdiam dan melihat ke kanan, ke kiri, dan sekeliling sungai. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba terdengar suara dari balik semak-semak pinggir sungai. Sret! Angga pikir ada binatang buas. Akhirnya Angga melemparkan batu kerikil ke arah semak-semak tersebut. Ternyata tidak ada apa-apa. Terdengar lagi suara yang sama untuk kedua kalinya. Sret! Sret! Angga pun melempar kembali ke semak-semak dengan batu besar. Bluk! Betapa terkejutnya Angga karena yang muncul dari balik semak-semak itu ternyata adalah sosok pocong hitam dengan wajah rata. Dia melompat ke arahnya Angga. Mungkin pocong itu marah. Akhirnya Angga pun lari terbirit-birit ke arahnya teman-teman yang lain. Kelima temannya terperanjat saat melihat Angga berlari dengan kencang. Ada apa enggak? Tanya Leo. Pocong! Teriaknya. Kelima temannya itu langsung ikut lari karena pocong hitam itu terbang mengejar Angga dan teman-temannya. Angga berinisiatif untuk bersembunyi di balik semak-semak rumput yang tinggi dan diikuti dengan kelima temannya ikut ngumpet. Alhamdulillah, sosok pocong hitam muka rata itu akhirnya sudah menghilang dan tidak mengejar mereka lagi. Nafasnya mereka sangat ngos-ngosan karena telah berlari dengan sekuat tenaganya. Akhirnya mereka istirahat lagi dan minum air putih karena haus setelah berlari-lari. Kenapa bisa dikejar pocong itu sih lu enggak? Tanya Rizal. Tadi aku ngelempar batu ke arah semak-semak. Karena ada suara aku kira ada binatang buas. Ternyata yang muncul sosok pocong hitam. Ya aku lari, ternyata pocong itu ngejar. Jelas Angga. Mereka melanjutkan kembali perjalanannya setelah selesai beristirahat. Udah ayo lanjut lagi ya, udah jam 2 lebih nih, ucap Radit. 1 jam perjalanan akhirnya mereka sampai juga di Sabana 1 pos 4. Ternyata di pos 4 Sabana ini sudah terdapat CCTV yang terpasang di area sana. Saat itu Bima kebelet buang air kecil karena lari-lari tadi dan minum air putih banyak. Karena takut kelihatan CCTV, akhirnya Bima mencari semak-semak yang jauh dari CCTV. Saat sedang kencing, tiba-tiba Bima melihat ada sosok kuntilanak merah tertawa di atas pohon yang tadi Bima buang air kecil di bawah pohon itu. Bima pun langsung lari terbirit-birit dan resletingnya belum sempat ditutup kembali. Ada apa Bim? Tanya Ica. Ada Mbak Kun, jawabnya terbata-bata. Kunti maksudmu? Tanya Radit. Bima mengangguk menjawab pertanyaan dari Radit. Itu resletingnya sampai belum ditutup, ucap Rizal. Seketika Bima mengkerut malu karena resletingnya belum ketutup. Bima melihat Kunti merah duduk di atas pohon dengan rambut panjang acak-acakan dan gaun berwarna merah. Seketika sosok Kunti merah itu menghadap ke arah Bima. Wajahnya hancur penuh darah dan matanya cuma satu. Bima nafasnya tidak teratur dan tubuhnya terasa lemas. Di pos 4 mereka akhirnya berhenti sejenak karena kasihan melihat Bima yang panik, wajahnya pucat. Setelah Bima sudah tenang, mereka melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke pos 5. Jalanan menuju ke pos 5 tidak terlalu terjal dan mereka akan menuju ke Sabana 2. Mereka berjalan menuju ke pos 5, tidak beristirahat karena memang waktu yang ditempuh hanya 30 menit saja, tidak terlalu jauh. Sesampainya di Sabana 2 terlihat sudah banyak rombongan pendaki yang membuat tenda di Sabana 2 pos 5. Tempatnya sangat luas dan pemandangannya sangat indah. Di Sabana 2 ini juga ada hutan cantiki yang bisa melindungi tenda pendaki dari angin dingin. Akhirnya mereka memutuskan untuk ngecamp dan membuat tenda di Sabana 2 ini. Di Sabana 2 adalah spot untuk melihat rasi bintang, sunrise, sunset, Taman Edelweiss, dan Sabana Bupacaran. Sekitar pukul 3 dini hari mereka sampai di Sabana 2 ini. Mereka mulai mendirikan tenda di pos 5 karena mereka ingin melihat keindahan sunset di atas gunung merbabu. Saat tenda selesai didirikan, mereka beristirahat sejenak di dalam tenda sambil menunggu sunset matahari terbit dari ufuk timur yang indah. Saat itu juga mereka sambil makan cemilan ringan sambil berbincang-bincang. Di rombongan tenda lain juga terlihat ada yang di depan sambil membakar api unggun dan bernyanyi-nyanyi. Kali ini mereka tidak membakar api unggun lagi karena malas untuk cari kayu bakarnya.
Saat sedang duduk bersama di depan tenda, tiba-tiba mata Angga tertuju ke arah atas pohon yang ada di hadapan tendanya. Dia melihat ada seperti bayangan hitam yang bersinggah di pohon tersebut. Sebelumnya bayangan yang dilihat oleh Angga itu terbang di atas langit. Saat dilihat dengan seksama, kedua matanya bayangan itu semakin besar dan membentuk seperti kelelawar. Dan benar sosok bayangan hitam itu seketika berubah menjadi kelelawar yang besar dan menyeramkan. Dengan kedua matanya yang merah menyala menghadap ke arahnya Angga. Angga sontak terkejut melihatnya, dan dia pun langsung masuk ke dalam tenda meninggalkan yang lain. Rizal menghampiri ke dalam tenda dan menanyakan kepada Angga. Angga terduduk lesu dengan melipat kedua kakinya dengan tumpuan kedua tangan. "Gak, kamu kenapa?" tanya Rizal. Akan tetapi Angga tetap saja tidak menjawab pertanyaan dari Rizal. Angga masih tetap terdiam dengan tatapan kosong mengarah ke bawah. Akhirnya Rizal mengagetkan Angga dengan menepuk pundaknya supaya dia bisa tersadar. "Woi gak," ucap Rizal. Angga pun terperanjat kaget. "Ngelamun aja kamu, nanti kesurupan," ucap Rizal. "Cerita sama aku nih, ada apa sih tanya Rizal. Namun Angga masih saja tidak menjawab pertanyaan dari Rizal. Akhirnya Angga tetap diam, tak menjawab pertanyaan dari Rizal sama sekali. Singkat cerita, sudah sekitar pukul 5 subuh. Mereka pun bersiap-siap untuk melaksanakan sholat subuh dengan menggunakan kompas sebagai arah petunjuk kiblatnya. Seperti biasa mereka sebagai ganti wudhunya dengan cara bertayamum. Saat itu mereka menghadap ke arah jurang karena kiblatnya menghadap ke arah jurang. Ketika sedang melaksanakan sholat, tiba-tiba saja Angga dikejutkan dengan sosok bayangan hitam kelelawar yang ada di atas jurang hadapannya sholat. Sosok bayangan kelelawar itu terbang di atas, tapi Angga tetap fokus untuk melaksanakan sholatnya. Sedangkan teman-temannya sepertinya tidak melihat bayangan hitam tersebut. Setelah selesai di rakaat terakhir, Angga tidak melihat lagi bayangan hitam kelelawar tersebut. Dia pun mengemasi sajadah dan sarungnya yang dipakainya sholat. Setelah selesai mereka menikmati suasana sunset di pagi hari yang sangat indah dan suasana yang sangat sejuk. Saat itu mereka mengabadikan momen sunsetnya dengan berfoto dan membuat video seperti biasanya. Sedangkan Angga dia tetap diam terpaku karena masih memikirkan tentang bayangan hitam itu. "Gak, sini ayo foto," ucap Radit. "Iya," jawab Angga singkat. Akhirnya Angga pun ikut berfoto bersama dengan teman yang lain. Setelah selesai berfoto-foto dan puas membuat video, mereka kembali ke tenda untuk membuat sarapan. Pagi itu, mereka memasak mie rebus dengan roti bakar dan teh hangat. Singkat cerita sekitar pukul 8 pagi, mereka melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke puncak Merbabu Triangulasi. Jalanan dari Sabana 2 menuju ke puncak itu jalannya cukup terjal dan menanjak. Mereka semua berjalan dengan perlahan karena jalanan yang terjal dan menanjak, takut terpleset ke jurang. Perjalanan untuk menuju ke puncak Merbabu Triangulasi ini menempuh sekitar 2 jam perjalanan. Mohon maaf ya kalau ejaannya salah. Untungnya mereka semua tadi sebelum berangkat ke puncak sudah sarapan terlebih dahulu. Di pos 5 menuju ke puncak Merbabu ini, mereka akan bertemu dengan perjabangan puncak yaitu jalur lama dan jalur baru. Mereka berangkat ke puncak dengan beberapa rombongan pendaki yang lain yang mau ke puncak Merbabu. Jadi lumayan tidak terlalu sepi untuk ke puncaknya. Di tengah-tengah perjalanan mereka saling mengobrol dan ada juga yang bernyanyi untuk melepas lelahnya. Tiba-tiba saat di tengah jalan, Angga melihat kembali sosok nenek tua bungkuk itu berjalan dari arah puncak. Nenek tua bungkuk itu seperti biasa menatap tajam ke arah Angga dan dengan wajah yang datar. Dan tidak terasa, akhirnya mereka semua sampai di puncak Merbabu Triangulasi. Sesampainya di puncak Merbabu Triangulasi ini sekitar pukul 10 pagi, mereka langsung sujud syukur sesampainya di atas puncak Merbabu Triangulasi ini. Salah satu dari mereka ada yang langsung mendirikan bendera merah putih sebagai tanda rasa syukur dan bangganya terhadap alam yang ada di Indonesia. Di atas puncak mereka mengabadikan lagi momennya dengan berfoto-foto. Singkat cerita, sekitar pukul 1 siang mereka berencana untuk turun karena tiba-tiba saja kabut mulai terlihat.
Langit terlihat mendung dan semakin gelap. Akhirnya mereka segera turun, takut nanti hujan. Saat akan turun, tiba-tiba saja Angga yang baris di paling belakang itu terpleset di jalur turunan dari puncak. Aduh! Akhirnya teman-teman yang lainnya sontak terperanjat dan langsung menghadap ke belakang. "Kamu kenapa enggak?" tanya Leo. Semuanya mendekat ke arah Angga. Ternyata tadi Angga merasa seperti ada yang mendorongnya. Enggak apa-apa kok," jawab Angga singkat. "Kakimu pasti sakit kan?" tanya Rizal. "Udah gak apa-apa, aku masih bisa jalan," ucap Angga. Akhirnya mereka melanjutkan lagi perjalanannya dan Angga juga masih bisa berjalan. Kabut semakin tebal dan membuat pandangan mereka semuanya kabur. Akhirnya mereka semua menyalakan senternya. Langkah jalan mereka pun dengan perlahan-lahan karena jalanannya yang menurun. Tiba-tiba saja saat sedang berjalan menurun, Angga melihat ke arah sebuah pohon besar yang ada di samping jalan. Di belakang pohon besar itu, Angga melihat ada sosok pocong hitam yang waktu itu. Pocong itu menatap tajam ke arahnya Angga. Angga pun langsung membaca doa dengan khusyuknya dan tidak berani menghadap ke arah belakang pohon besar itu lagi. Kabut semakin tebal dan pandangannya sudah tidak karuan. Akhirnya mereka berhenti sejenak untuk beristirahat dan menunggu kabut tidak terlalu tebal. Saat sedang duduk beristirahat sambil meneguk air putih dan cemilan, tiba-tiba saja ada sosok nenek tua bungkuk lewat di hadapan mereka dengan membawa kayu bakar. Yang hanya bisa melihat sosok nenek tua bungkuk itu adalah Angga. Dengan kabut yang tebal berada tepat di hadapan mata kepalanya Angga. Seketika nenek tua bungkuk itu menghilang. "Sudah, ayo kita lanjut lagi," ucap Rizal. Mereka kembali melanjutkan perjalanan turunnya dengan jalan yang menurun. Singkat cerita, mereka sudah sampai di pos 5. Di pos 5 itu terlihat banyak rombongan yang mendirikan tenda di pos tersebut. Rombongannya Angga ini tidak beristirahat di pos 5 karena mereka ingin cepat-cepat sampai di base camp. Di perjalanan menuju ke pos 4, mereka dikejutkan dengan sosok pocong hitam yang berdiri di depan jalan mereka. "Astagfirullah," teriak Rizal. "Kenapa kamu, Zal?" tanya Radit. "Kalian lihat tuh, ada sosok pocong hitam di depan," ucap Rizal. Sontak yang lain ikut terkejut dan gemetaran bingung harus bagaimana. "Gimana nih?" tanya Rizal. Akhirnya mereka berhenti sejenak dan duduk di akar belukar pohon besar sambil bersama-sama membaca doa agar pocong itu tidak mengganggu mereka. Beberapa saat kemudian sosok pocong hitam itu menghilang dengan mengeluarkan asap yang disertai dengan kabut. Setelah pocong hitam itu pergi, mereka melanjutkan kembali perjalanannya menuju ke pos 4. 1 jam kemudian akhirnya mereka sampai juga di pos 4. Di pos 4 itu mereka berhenti lagi untuk meluruskan kedua kakinya yang terasa pegal dan sambil meminum air putih untuk menghilangkan rasa dahaganya. Setelah 15 menit beristirahat, mereka melanjutkan kembali perjalanannya ke pos 3. Namun tiba-tiba langkah mereka berhenti lagi karena di depan jalan mereka ada sebuah ular besar. "Ada apa lagi, Zal?" tanya Ical. "Ular, ular!" teriak Rizal. "Ular? Mana?" tanya Leo. Rizal langsung menunjukkan telunjuknya ke depan. Sontak mereka kembali panik lagi, tapi mereka tetap berusaha tenang dan sambil berdoa. Ular tersebut ternyata hanya lewat saja. Meskipun begitu mereka sangat takut. Bagaimana tidak, ular itu berukuran besar seperti pohon pisang. Setelah 10 menit ular itu lewat, mereka jalan lagi. Tiba-tiba saja Angga merasakan pandangannya menjadi kabut sekali dan tidak bisa melihat sekitar semuanya berwarna putih. Saat membuka kedua matanya, teman-temannya Angga ternyata sudah terlihat. Mereka sudah berjalan lebih awal. Karena pusing, akhirnya Angga duduk di pinggiran dengan meluruskan kedua kakinya. Dia merasa haus, akan tetapi air minum yang dibawanya sudah habis tak tersisa. Akhirnya Angga beristirahat sambil memandang ke area sekitar. Namun semuanya terasa sunyi dan hening. Tidak ada suara hewan sama sekali. Padahal biasanya ada suara kicauan burung atau bahkan suara monyet dan jangkrik. Benar-benar sunyi sepi yang dirasakan oleh Angga. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya Angga melanjutkan kembali perjalanan dan mengejar teman-temannya. Akan tetapi yang dirasa Angga, dia sudah berjalan di tempat itu sudah beberapa kali. "Duh, aku nyasar nih kayaknya," ucap Angga dalam hati. Sedangkan para teman-temannya itu sudah sampai di base camp.
Sesampainya di base camp, mereka baru sadar kalau Angga tidak melihat ada sosok Angga yang ikut dengan mereka. Sontak mereka pun panik dan cemas. "Angga mana?" tanya Rizal. "Enggak tahu, tadi kayaknya kan ikut jalan di belakangku," jawab Leo. "Ya sudah, kita tunggu dulu, siapa tahu dia istirahat dulu tadi," ucap Radit. Jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik, namun Angga belum juga kembali ke base camp. Akhirnya mereka semua melapor ke pihak pengurus jalur pendakian Gunung Merbabu via Selo itu. Keesokan harinya, pengurus dan teman-temannya itu ikut mencari, akan tetapi tidak menemukan juga Angga. Teman-temannya ini sangat cemas sekali dan khawatir. Hari pertama tidak ketemu. Akhirnya pihak pengurus pendakian Merbabu itu menghubungi tim SAR untuk besok, hari kedua, mencari keberadaannya Angga. Dari pos 1 pertama sampai puncak, tim SAR mencari Angga dari hari kedua sampai ketiga dengan jalanan pulang pergi. Akan tetapi sudah 3 hari tidak ditemukan juga. Akhirnya tim SAR pun dan yang lainnya berniat untuk turun, sedangkan Angga saat itu sedang bingung mencari di mana jalan keluarnya. Tiba-tiba Angga melihat ada sosok nenek tua bungkuk itu lagi. Karena terpaksa, Angga memberanikan dirinya untuk menanyakan kepada nenek tua bungkuk itu di mana jalan keluarnya. "Assalamualaikum, Nek, saya mau tanya, jalan keluar dari sini lewat mana ya?" tanya Angga. Namun nenek tua bungkuk itu tidak menjawab sama sekali pertanyaan dari Angga. Tiba-tiba saja sosok nenek tua bungkuk itu menunjukkan telunjuk tangannya ke arah jalan yang berada di depan. "Lewat sana ya, Nek? Terima kasih, Nek," ucap Angga. Nenek tua bungkuk itu tidak menjawab sepatah kata pun dari Angga. Angga pun segera pergi menuju ke jalan yang sudah ditunjuk oleh nenek tua bungkuk. Saat itu Angga merinding dan ketakutan, tubuhnya pun gemetaran. Karena penasaran dengan sosok nenek tua itu, Angga menengok ke arah belakang nenek itu. Ternyata sosok nenek tua itu tidak menghilang. Percobaan kedua, Angga melihat lagi ke belakang. Tiba-tiba saja sosok nenek tua itu menghilang, entah kemana. Akhirnya Angga pun lari dengan kencang dan terpirit-pirit setelah mengetahui sosok nenek itu menghilang. Tanpa jauh dan tanpa lama-lama Angga berlari. Tiba-tiba saja Angga bertemu dengan teman-temannya dan juga tim. "Alhamdulillah, akhirnya kamu ketemu juga, enggak?" ucap Rizal. Teman-temannya langsung memeluk Angga dengan erat dan meneteskan air matanya. "Kalian kenapa?" tanya Angga. "Kenapa gundulmu?" ucap Radit kesal. "Kamu itu udah 3 hari hilang. Kita semua udah mencari kesana kemari, tetapi tidak ketemu-ketemu," ucap Leo. "Hah? 3 hari? Padahal perasaanku aku tersesat cuma 1 jam saja," jawab Angga. Tim SAR langsung memberikan air putih kepada Angga. Akhirnya mereka semua segera pulang ke base camp. Ternyata Angga saat itu dibawa ke alam lain, dan kalau di alam gaib waktunya lebih singkat dibanding dari waktu di kehidupan nyatanya. Untungnya Angga bisa diketemukan. Kalau tidak, bagaimana teman-temannya? Itu menjelaskan kepada kedua orang tuanya Angga. Singkat cerita, mereka sampai di base camp. Di base camp mereka beristirahat terlebih dahulu, dan Angga menceritakan semuanya kepada teman-temannya saat pertama mendaki menuju ke pos 1. Dari adanya sosok nenek tua bungkuk, pocong hitam, dan bayangan hitam berbentuk kelelawar. Setelah selesai beristirahat, mereka segera untuk pulang ke rumahnya. Saat itu mereka pulang sekitar pukul 9 pagi, sedangkan Angga ditemukan sekitar jam 8 pagi. Mereka akhirnya berpamitan terlebih dahulu kepada pengurus pendakian Gunung Merbabu dan kepada tim SAR yang sudah membantu mencarikan Angga. Akan tetapi kedua orang tuanya Angga tidak diberitahu tentang kejadian itu karena takut khawatir dan panik. Karena bapaknya Angga memiliki riwayat sakit jantung, jadi kalau dia sampai tahu, pasti akan shock. Sesampainya di rumah, mereka berkumpul terlebih dahulu di rumahnya Angga sekitar pukul 11 siang. Ibunya Angga pun keluar dan menanyakan, "Kenapa sudah 6 hari atau seminggu mereka baru pulang? Kenapa kalian baru pulang? Ada apa?" tanya ibu Angga. Itu Bu, aku dan teman-teman mampir dulu ke rumah teman, di sana nginep," ucap Angga. "Oh gitu, syukurlah kalau kalian tidak apa-apa," jawab ibu. Mereka semua pun hanya bisa tersenyum kepada ibunya Angga. Dari kejadian ini semoga kita bisa ambil hikmahnya dan patuhi semua aturan yang ada di gunung manapun. Sebelum masuk ke area pendakian sebaiknya berdoa terlebih dahulu dan jangan pernah membuang sampah sembarangan di pegunungan tersebut.
Demikianlah sebuah trik dari M. Laila. Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.